warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama Umi Iva. Kali ini kita akan belajar ini membuat motif granny dicampur dengan motif yang biasa ya, motif umum ya. Nah, ini nanti ada step-stepnya dari mulai alas ya. Nanti alas ada hitungan alas, lalu proses menghitung supaya bisa jadi separuh motif, separuh granny seperti ini. Semua nanti ada rumusnya ya. Step-stepnya membuat granny juga nanti ada langkah-langkahnya. Ini lalu ngelis. Ini saya pakai imitasi saja ya. Sebagai imitasi, silahkan nanti kalau ingin pakai rajutan juga pasti lebih cantik ya. Mari kita langsung ke tutorialnya. Ini benang-benang yang perlu disiapkan ya, 3 gulung warna dasar. Lalu warna variasinya cukup satu gulung saja masing-masing. Ini saya belinya di sini, tapi yang lainnya ini beda toko ya. Nanti saya letak di sini ya link pembeliannya supaya tidak salah beli. Ini warna peanut. Di katalognya ini warna peanut, ini warna broken white, ini warna kuning kenari. Belinya di Arafah. Lalu HP-nya saya selalu pakai nomor 5 ukuran 3 mili. Ini miliknya Tulip ya, Tulip Murasaki yang warna ungu. Sangat-sangat nyaman dipakai. Lalu gunting, peniti penanda harus ya, karena untuk menandai nanti letak hitungannya. Oke, ini saja yang disiapkan. Mari kita langsung ke tutorialnya. Awalan buat rantai sebanyak 49. Ini udah terhitung 1 2 3 4 dan seterusnya sampai berjumlah 49 mata rantai. Ini sudah 49. Satunya itu sebagai pondasi. Jadi nanti kalau diisi, setelah diisi nanti hasilnya hanya 48. Ya, ini diisi semua dengan SC. Ambil punuknya, diputar seperti ini. Tuh ada nampak ujungnya sini nih, di atas ini ada punuk-punuknya. Masuk di punuk kedua. Ini punuk pertama nih, yang ini nampak ya. Masuk punuk kedua karena yang satu sebagai pondasi. Masuk punuk yang kedua buat SC. Masuk lagi punuk yang kedua, punuk sampingnya SC. Masuk lagi sampingnya SC dan seterusnya sama sampai habis. Nanti berjumlah harus 48. Ya, ini udah terisi. Nah, ini terakhir masih ada satu ya. Ini kan simbol awal tidak saya ketatkan. Jadi ini udah masuk hitungan 1, jadi ini harus ikut masuk terisi. Nah, ini dihitung dulu udah pas belum jumlahnya 48. Kalau sudah yakin pas, baru lanjut ke baris berikutnya. Mungkin ada yang terlewat atau mungkin ada yang satu mata terisi 2 kali. Coba dicek dulu. Kalau sudah yakin jumlahnya betul 48, sekarang baris kedua buat rantai pondasi dulu 1, dibalik ya. Ini mata pertama yang ini ya, masuk buat SC. Ini di tiap mata ini masuk buat SC. Seperti ini terus sampai selesai di ujung lagi. Harus tetap berjumlah 48 sampai selesai di ujung. Ini ya udah terisi. Ini ada satu lagi ya, jangan sampai terlewat. Masih ada satu lagi di ujung. Nah, ulangi lagi cara yang sama buat rantai pondasi. Setiap mau naik ke baris berikutnya, ini jadi istilahnya ini naik tangga dulu kalau ingin mau ke baris berikutnya gitu ya. Ini satu pondasi, balik, mulai lagi di mata pertama ya, mata paling awal. Ini masing-masing buat SC. Nah, seperti ini teruskan sampai di ujung lagi. Jumlahnya harus tetap 48. Nanti selanjutnya juga buat pondasi satu rantai, balik, lalu buat lagi, terus sampai nanti tingginya 19 baris ya, sampai 19 baris. Kerjakan bolak-balik cara sama persis. Ya, seperti ini hasilnya 19 baris. Jadi ini hasilnya kan 48 kalikan 2 ya, jadi 96. Lalu ini 19 baris kalikan 2 kanan dan kiri, jadi 38. 96 ditambahkan 38 hasilnya 134. Jadi ini di list masing-masing terisi satu-satu tanpa ada penambahan sudut 2. Dan ya udah selesai di sini. Ini langsung masuk di mata pertama sini. Ini saatnya ngelis ya. Ini saya beri penanda, ini awalan karena saya tidak pakai pondasi. Ini awalan di sini, nanti berhentinya di sini juga. Ini satu harus berjumlah 19 ya, karena 19 baris. Satu, lalu ini yang kedua. Saya selalu
Saya selalu menusuknya di serat ya, tidak di lubang. Silahkan kalau suka masuk-masuk ke dalam lubang-lubang seperti ini ya, silahkan ya, tidak apa-apa ya. Yang penting ini di bagian pinggir sini nampak rapi. Ini serat yang ini, serat yang ini, satu-satu serat saja. Nah, ini lakukan sampai harus totalnya 19 dihitung dari penanda. Nah ya, ini ya, yakinkan dulu ya bahwa jumlahnya udah betul 19 mata rantai. Udah pas 19 mata rantai. Lalu ini ekornya di sini ya. Ini yang mata pertama yang ini, jangan terlewat. Ini mata pertama ya. Ini ikut dirajut. Ikut masuk, sembunyikan supaya tidak berlubang besar. Udah ini satu, lanjutkan sampingnya. Nah, ini udah nampak mata semua nih. Tuh, udah enak, tinggal diisi saja. Lanjutkan ini berkeliling ya. Nih. Nanti sampai di sini juga sama ya cara ngelisnya. Lanjutkan nanti sampai ketemu di penanda lagi. Ini ya hasilnya setelah dilis. Nah, ini berhentinya di samping penanda. Ini kan penanda tadi awalan ya, berhenti di samping penanda di sini. Ini udah selesai. Selesai ngelis, dihitung dulu ya. Pastikan jumlahnya pas 134. Udah ini sebelum ke motif, saya list lagi keliling. Nih ya, seperti ini. Tapi ambil back loop saja. Ini tanda bahwa dia udah naik ke badan tasnya. Ini seperti ini satu-satu ya. Terus seperti ini berkeliling sampai bertemu di awalan lagi. Ini yang mulai ada garisnya nih ya. Ini mulai ada garisnya di sini. Jadi berhentinya nanti di samping penanda. Ini ya udah selesai keliling, lalu berhenti di samping penanda. Nah, ini udah selesai di sini. Nah, nih lalu tentukan untuk bagian mana yang mau diberi granny. Untuk granny-nya siapkan 27 mata. Ini sudah saya hitung. Ini dari mulai pinggir sini ya. Begitu juga dengan yang sisi satunya. Jadi ini nanti posisi granny-nya ada di sebelah kiri tas. Ini ketika dibalik juga ini berada di sebelah kiri tas. Silahkan mau posisinya di mana aja nggak apa-apa. Mau di tengah, mau di pinggir kanan, di pinggir kiri, atau mau agak ini ke tengah, tidak masalah. Yang penting siapkan untuk granny-nya itu 27 mata. Ya, dari mulai mata penanda sini sampai ke penanda sini 27. Sisanya nanti untuk motif yang lain. Gitu ya. Nah, ini sekarang saya berhitung dari mulai sini karena ini kan awalan di sini. Ini sudah milik yang bagian sisi yang vertikal ini. Sisi horizontal mulai di sini. Di sini ya. Saya beri tanda mulai di sini nanti, mulai posisi granny-nya. Ini dihitung 27. Mulai dari penanda dihitung ya. 1 2 3. Ini 27 di sini. Nah, sekarang kita tinggalkan dulu motif granny-nya yang diberi tanda ini. Mulai pengerjaan untuk motifnya dulu, motif V-nya. Motif V stitch ya ini ya. Ini mulai di mata pertama ini, di sini ya. Buat slip dulu. Slip. Pondasi rantai 3 ya, lalu buat DC masuk di lubang yang sama. Udah, lalu lewatin 2 1 2 masuk yang ketiga, buat satu lubang terisi 3 DC. 1 2 3 tanpa ada penambahan rantai ya. Lanjut lewatin 2 masuk yang ketiga, buat lagi DC 3 di lubang yang sama. Lanjutkan ini lagi, lewatin 2 masuk yang ketiga. Jadi ini nanti harus pas berakhirnya di samping penanda, bukan di pas penanda ya, tapi di sebelah penanda. Sudah ya, seperti ini ya, lewat 2 masuk yang ketiga, isi 3 DC. Terakhirnya hanya 2, karena di awal hanya 2 juga ya. Nih, supaya hasilnya bisa lurus.
tidak bengkok. Nah, ini terakhirnya hanya 2 DC. Lalu untuk naik baris berikutnya, fondasi rantai 3. Ya, fondasi rantai 3, lalu masuk masih di lubang yang sama. Ini lubang yang pertama ini ya. Ini kan ini 2 DC. Ini 2 DC terakhir ya. Ini yang mata yang ini isi lagi. Di sini 1 DC. Lanjut, ini kan ada 3 nih, 1 2 3. Ini mata yang tengah ya, ini ya. Ini yang tengah isi 1 DC, 1 rantai, 1 DC lagi di lubang yang sama. Ini membentuk V. Seperti ini. Kan kelipatan 3 ya, jadi ini hitungannya 1 rantai 1 nih, 2 3. Kelipatannya tetap di 3. Ini masuk yang tengah lagi. 1 DC, 1 rantai, 1 DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Lanjutkan masuk di tengah ya, sampai di sini. Nanti sama nih, nanti isi 2 saja di ujung. Ini sudah ya. Ini yang terakhir, masukkan di mata rantai pondasi. Ini kan rantai pondasinya nih ya. Masukkan ke rantai pondasi 2 serat ya, supaya tidak berlubang. Isi 2 DC tanpa ada rantai ya. Tanpa ada rantai 1, langsung lagi 1 DC lagi. Jadi semua yang di bagian pinggir itu isinya 2 DC ya. Baik di sisi sini ataupun sisi satunya juga sama. Ulangi lagi sama seperti yang di baris motif pertama. Buat 3 rantai, putar, buat lagi, masih masuk di lubang yang sama sini ya. Masuk di lubang yang sama, 1 lagi DC. Lanjut, di dalam lubang sini isi 3 DC. Masukkan ke dalam lubang ya, lubang sini. Nah, 3. Lanjutkan lagi di sebelah sini. Isi lagi 3. Sama, lakukan sampai habis. Nah, di ujung sini masukkan ke rantai pondasi sini isi 2 DC. Lanjut lagi di baris keempat ya. Masih sama, pondasi 3 dibalik, masuk di lubang yang sama, lubang yang pertama ini ya. Di sini ya, bukan yang di sini. Ini yang pertama yang ini. Supaya motifnya tetap lurus. Kalau salah masuk di samping sana nanti tidak lurus. Jadinya nanti miring. Dan sama lagi lewatin 1 ini, masuk yang di DC yang tengah ya. Ini buat 1 DC. 1 rantai, 1 DC. Ambil yang tengah lagi. 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Udah ya. Cara sama persis, lakukan bolak-balik sama seperti ini ya. Untuk yang sisi satunya lagi, yang ini ya. Nah, ambil gulungan benang yang lain ya. Mulai dari sini ya ke sini. Ini kan ini milik si Granny ya. Jadi mulainya di samping penanda, jangan di pas penanda. Ya, dari sini nanti ke samping penanda. Ini milik si Granny. Cara sama persis ya. Ini ya, di samping penanda. Langsung masukkan ke sini buat rantai pondasi. Disamakan saja dengan yang tadi satunya itu ya. Nih, buat langsung rantai pondasi 3. Buat 1 mata DC di lubang yang sama. Ini sisa benangnya ikut masuk supaya kencang. Udah, lanjut. Lewatin 2, masuk yang ketiga. Buat 3 DC. Lewatin 2, masuk yang ketiga, isi 3 DC. Nah, ini lanjutkan sama sampai di samping penanda. Harus di samping penanda. Terakhir di sini yang isi 2 DC ya. Nah ya, seperti ini. Sama persis caranya. Rantai pondasi 3, balik.
buat DC masuk di lubang yang sama, lubang yang ini, lubang yang rantai pondasi ini ya. Nih, masukkan yang tengah, mata yang tengah yang ini. 1 DC, 1 rantai, 1 DC di lubang yang sama. Masuk lagi yang tengah. Nah, selesai seperti ini ya. Cara sama persis seperti yang ini, lakukan bolak-balik sampai nanti tingginya. Lihat dulu untuk graining-nya ya. Ini saya lanjutkan dulu. Ini contoh pembuatan graining-nya ya. Sebenarnya ini ada 1 putaran lagi, tapi putaran terakhirnya nanti belakangan. Sekarang fokus buat 3 putaran dulu. Karena apa? Karena putaran terakhir nanti untuk proses sambung-sambung ke badan tasnya, sambung antar graining juga di putaran terakhir. Jadi fokus untuk pembuatan ini dulu. Ini ya. Dimulai di ini, ambil gulungan baru ya. Tadi gulungannya 2 gulung kan sudah terpakai ya. Jadi pakai gulungan lagi yang lain. Sekarang mulai buat magic ring. 3 rantai. 1 DC. Tidak selesai, ambil lagi, masuk lagi ke lubang magic ring. Keluarkan hanya 2. Dah, sisa 3 serat. Keluarkan semuanya. Buat rantai 3, 1 2 3. Buat lagi yang sama seperti ini. 1 DC, 2 DC, tidak selesai. Sekarang 3 DC. Kenapa yang awal hanya 2? Karena udah 1 pondasi ini udah terhitung 1 DC. Nah ya, 3. Sekarang hasilnya 4. Keluarkan keempat-empatnya. Buat lagi 3 rantai. Masuk di lubang magic ring. 1 tidak selesai. 2 DC juga tidak selesai. Ini 3 DC. Udah, keluarkan semuanya sampai menghasilkan 4. Ini ya, 4 kelopak ya. Ulangi. 3 rantai. Magic ringnya ditutup dulu ya. Tutup, ketatkan. Dan ini udah selesai. Lalu selipkan di mata ini, mata milik si DC ini ya, slip. Lalu pakai penanda, ditahan dulu ya. Ini nanti akan dipakai lagi kan di baris yang ketiga ini. Jadi ini tinggalkan. Kalau ingin putus benang di sini boleh, nanti lanjut lagi, tapi ambil benang lagi. Tuh, kalau mau lanjut boleh seperti ini saja. Lanjut untuk warna kuning. Sekarang mulai ini dipelintir gini aja, seperti ini ya. Tidak usah buat simpul supaya tidak ada apa ya, supaya tidak nonjol ya. Seperti ini saja. Masukkan ke dalam mata ini. Mau dimulai dari mana saja silahkan. Mau di tempat yang sama sini juga boleh. Ini saya di sini saja. SC. Lalu rantai 3. Masuk ke dalam lubang ini ya. Buat sama seperti yang ini ya. Buat 3 DC cluster. 1 2 3. Keluarkan semuanya. Buat rantai 3. Masuk masih di lubang yang sama. Sama persis seperti di putaran pertama ya. Rantai 3. Sekarang turun ke bawah dulu. Rantai 3-nya turun ke bawah dulu, ke sini, ke mata milik ini ya. Bawahnya buat SC. Rantai 3. Ini buat lagi di dalam lubang sini 2 kali. 1 2 3. Selesaikan. Rantai 3. Masih di lubang yang sama ya.
buat lagi 1 2 3, selesaikan rantai 3, masuk ke dalam mata milik ini, DC ini, buat SC rantai 3, masuk ke sini. Sama ya caranya ya, buat seperti ini, dua gini ya, lanjutkan sampai selesai. Ini sudah selesai ya, sudah selesai. Ini buat rantai 3, masukkan ke sini, ke lubang awalan ini, lubang SC yang pertama, di slip sudah, warna kuning kan sudah tidak terpakai ya, jadi digunting. Selesai. Ini nanti sisa-sisanya disemat-sematkan supaya rapi ya, jadi sudah tidak ada sisa-sisa benang. Sudah selesai. Lanjut lagi di warna putih, ini diambil ya, perhatikan ya, ini cari cara supaya bisa naik ke atas. Buat rantai kira-kira saja ya rantainya ya, masukkan ke dalam lubang sini. Ini lubang ini ya, nih, lubang rantai 3 ini diantara kelopak yang di sini. Ini masukkan ke sini buat SC. Ini nanti di belakang sini ya, nggak nampak, ketutup. Kalaupun nampak sedikit juga nggak masalah ya, seperti itu. Lalu buat lagi rantai 3. Nah, ini di dalam lubang sini isi sebanyak 6 DC. 1. Ini sisa benang sebisa mungkin bisa diselipin. Nah, seperti ini ya, supaya tidak perlu nyelip-nyelipin di akhiran nanti. Ini memudahkan. Ini seperti ini ya. Cari cara supaya bisa diselipin di mana aja nanti. Silahkan dicari cara supaya rapi. Nah ya. Sudah 6. Lanjut rantai 3 ya, masuk ke sini ya, nih, ke sampingnya kelopak, buat SC, buat rantai 3 nih nyebrang ke sini, nyebrang ke samping kelopak lagi, buat rantai 3 lagi. Nah, ini sekarang masuk ke dalam sini buat DC sebanyak 6. Sudah 6, rantai 3 masuk di sini ya, rantai 3 lagi nih, nyebrang ke sini, rantai 3 lagi buat DC 6 di sini. Nah, kerjakan sama ya sampai terakhir nanti di sini di slip ya, selesai. Ini terakhirnya rantai 3, lanjut ke sini, slip, selesai, putus. Ini sudah tidak terpakai lagi kan warna putihnya ya, putus, sudah selesai.